Halo, saya VK Angge Pramita, saya psikolog klinis di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta. Pada hari ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai orientasi masa depan untuk teman-teman remaja dan materi ini sangat bisa didengarkan oleh teman-teman remaja ataupun orang tua ataupun orang dewasa yang bekerja di sekitar eh, remaja ya. Apa sih orientasi masa depan? Seringkali kita menganggapnya orientasi masa depan itu adalah sesuatu hal di mana kita mempersiapkan masa depan kita. Kita itu remaja itu mau jadi apa ya nanti cita-citanya, mau bekerja sebagai apa, berprofesi sebagai apa. Tentu saja hal ini tidak mudah kadang-kadang untuk remajanya itu sendiri ataupun untuk orang tua. Perlu kita semua pahami, baik orang tua maupun remaja, jenis-jenis pekerjaan di zaman sekarang ada beberapa pekerjaan yang pada saat 15 tahun atau 20 tahun lalu itu belum muncul, itu belum ada. Khususnya setelah ada banyak media sosial gitu ya dan munculnya internet yang lebih baik gitu. Maka itu membuat muncul banyak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan internet. Sehingga penting sekali untuk remaja dan juga orang tua melihat banyak peluang sebenarnya. Apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang cocok dengan teman-teman remaja? Atau teman-teman remaja juga masih bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk nantinya berprofesi seperti profesi pekerjaan yang sudah ada jauh sebelumnya ya. Nanti di sini saya akan membahas bedanya apa ya minat dengan bakat. Ya. Karena ini penting untuk disadari baik dengan remajanya itu sendiri ataupun dengan orang tua. Pada tahap remaja dapat dikatakan pencarian identitas seorang remaja ya menjadi lebih kuat sehingga ia berusaha untuk mencari identitas dirinya itu seperti apa sih dan mendefinisikan kembali siapa ya dia saat ini dan dengan menjadi apakah nanti dia di masa depan. Nah, teori ini disampaikan oleh Jones and Hartman. Memang teorinya pada tahun 88 ya. Namun masih sangat relate dengan apa yang terjadi di saat sekarang. Dan yang namanya remaja, nanti kalau teman-teman remaja atau Bapak Ibu melihat pada tayangan penjelasan saya mengenai remaja Teen 101, di situ saya menjelaskan bagaimana identitas diri dari seorang remaja ini bertumbuh dan berkembang. Perubahannya itu kenapa bisa jadi sangat yang tadinya dia berbeda banget ketika SD, lalu ketika dia SMP dan SMA, kok itu menjadi seperti individu yang berbeda. Nah, penjelasannya ada di tayangan yang sebelumnya nanti Bapak Ibu dan teman-teman remaja bisa lihat ya. Nah, di sini disampaikan bahwa sebenarnya semua orang pada fase remaja itu sudah pasti bingung kok dan mungkin cemas terkait dengan diri kita itu siapa saat ini dan kita nanti mau menjadi apa, bekerja di mana gitu ya. Sehingga yang namanya masa depan ini seringkali juga menjadi suatu hal yang eh, menjadi perdebatan kalau misalkan orang tuanya mengarahkan remaja untuk belajar di mana, eh, belajar di fakultas apa, belajar di universitas apa gitu ya. Sehingga tujuan dari pemberian penjelasan yang saya sampaikan di sini adalah diharapkan remajanya itu sendiri terbuka dengan apa yang nanti akan dia dapatkan di masa depan. Begitu juga keterbukaan dalam berpikir dan mempertimbangkan bagaimana zaman yang berbeda ini perlu dipertimbangkan oleh orang tua dan orang dewasa di sekitar anak. Ketika zaman berbeda, tentu saja cara orang dewasa dan orang tua mendampingi remaja pun perlu sangat menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Nah, orientasi masa depan ini sifatnya ada motivasi di dalam diri, ya, ada minat dan tujuan yang ingin terwujud di masa depan. Di dalam tahapan
orientasi masa depan, selain ada tahapan motivasi, ada juga tahapan perencanaan dan evaluasi. Orientasi masa depan ini tidak hanya berlaku pada bagaimana seseorang mau kuliah atau seseorang mau mengambil sebuah profesi pekerjaan gitu ya, atau nanti mau dagang apa, mau buka toko kah, atau punya bisnis restoran. Tidak hanya itu gitu ya. Jadi pemahaman tentang orientasi masa depan itu sebenarnya akan membawa siapapun untuk tadi punya motivasinya seperti apa, perencanaannya seperti apa, dan bagaimana mengevaluasi sehingga masa depan yang ingin dicapai itu ya tetap bisa dicapai gitu ya, disesuaikan dengan bagaimana kemampuan diri orang ini ataupun dengan bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Sehingga kita semua, orang tua, orang dewasa, dan juga remaja perlu memahami tahapan-tahapan ini. Jadi tadi motivasi, yang diharapkan motivasi dari dalam diri ya, bukan hanya dari luar saja. Internal motivasi tentu saja biasanya punya punya kekuatan yang berbeda dengan orientasi di luar dari individu ini. Kalaupun motivasinya dari luar, pasti sangat butuh adanya kita bisa bilang reward atau sesuatu hal yang memang ingin banget dituju oleh orang ini gitu ya. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana motivasi di dalam diri dari individu ini. Karena dengan motivasi dari dalam diri, ketika dia menghadapi sebuah tantangan, ketika dia sudah menghadapi sebuah kesulitan, dia akan terus berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa menerapkan, mencapai tujuannya ya, dan dia selalu menimbang-nimbang apakah motif gitu ya dari dalam diri aku tuh sangat kuat atau enggak. Nah, itu kelihatan sebenarnya ketika di tahapan perencanaan dan juga evaluasi. Khususnya ketika menemukan kesulitan ya. Jadi penting untuk setiap remaja dan orang tua mempertimbangkan hal ini. Apakah motivasinya datang dari dalam si remaja ataupun dari luar? Karena kalau dari luar ataupun dalam, sebenarnya dua-duanya sangat membutuhkan usaha untuk mencapainya. Perbedaannya, biasanya motivasi dari dalam diri itu drive atau dorongannya, energinya, biasanya jauh lebih besar atau jauh lebih kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan adanya motivasi eksternal, ya. Lalu yang kedua ada tahapan perencanaan. Di usia remaja, ketika remaja ini berarti gambarannya mulai dari pra-remaja di kelas 5 dan 6, lalu SMP dan SMA sampai dengan dewasa muda setelah usia 20 tahun ya. Yang perlu ada di benak kita semua, entah itu remajanya ataupun orang dewasa dan orang tua di sekitar remaja itu sangat-sangat membutuhkan dan melatih skill perencanaannya. Jadi biasanya remaja tahu akan mau mencapai apa, akan ngapain, akan kemana. Namun untuk membuat perencanaannya dan untuk memecah target ini menjadi target kecil-kecil. Jadi ya target besar tadi misalkan contohnya saya mau kuliah, saya mau jadi banker, saya mau kuliah di kampus fakultas ekonomi yang sangat ternama di Indonesia gitu ya, dan harus detail fakultas ekonominya apa nama universitasnya. Lalu bagaimana cara mencapainya di sana? Tentu saja kalau dia masih SMP, dia diarahkan untuk punya kebiasaan belajar yang mandiri dan diharapkan juga punya nilai-nilai yang di atas rata-rata ya, karena itu adalah sebuah target-target kecil di mana seiring dengan perkembangan waktu maka si target besar akan tercapai. Karena untuk mencapai sebuah target yang besar dibutuhkan target-target kecil dan dibutuhkan rencana dan strategi gimana caranya untuk mencapai setiap target ini, baik target besar ataupun target kecil. Serta pelaksanaannya tuh gimana sih? Rencananya bagaimana? Rencana cadangannya bagaimana? Ya, pengawasannya bagaimana sehingga akhirnya pelaksanaan rencana itu bisa berhasil dilakukan serta adanya tahap evaluasi. Dan pada saat menyusun hal ini, remaja tidak bisa berdiri sendiri ya.
perlu kita sama-sama sadari bahwa remaja itu butuh partner, butuh mentor, butuh sosok, butuh seseorang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, bisa diajak bertukar pikiran mengenai apapun yang ada di kepalanya. Ya. Jadi jangan biarkan remajanya Bapak Ibu itu besar sendiri, karena emang nggak bisa, ya. Karena kalau dia besar sendiri, ya dia mungkin bukannya berarti dia nggak bisa gede sendiri, enggak. Secara badan mungkin besar, tapi dalam dia mengatasi sebuah masalah, sebuah konflik, ketika dia tidak tahu bahwa oh ada cara lain loh. Tahu cara lain itu kan berdasarkan membuka wawasan. Wawasan kalau di zaman sekarang gampang banget, anak-anak tinggal googling aja sih benda ini ya. Cari chat GPT gitu ya. Bagaimana caranya memecahkan sebuah masalah gitu ya. Langsung tahu tuh. Tapi yang dibutuhkan tidak hanya solusi dari sebuah masalah, tapi solusi dalam mengelola regulasi emosinya dia, mengelola konflik ketika itu terjadi dalam lingkungan sosial, baik itu sosial pertemanan ataupun sosial yang lebih formal di dalam setting pekerjaan ataupun setting di kuliah nanti ataupun di sekolah gitu ya. Sehingga itu individu remaja ini sangat butuh sosok yang bisa ngobrol gitu ya, bisa berdiskusi. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang bakat. Apa ya itu bakat? Nah, bakat itu kalau dari teori yang ada di sini yang saya ambil dari organisasi mengenai gifted, itu adalah bakat itu adalah anak-anak yang bisa menunjukkan performa potensial dari dirinya sendiri dengan level yang sangat baik. Dan kalau dibandingkan dengan anak-anak usia yang lain, itu dia sangat-sangat menonjol, gitu ya, sangat-sangat menonjol. Baik itu dari sisi artistik, dari kreativitas, dari intelektual, dari skill dan kemampuan, gitu ya. Jadi hal ini adalah menjadi ciri bahwa bakat itu, ya betul biasanya memang diketahui sejak dini, sejak kecil. Namun setiap orang yang punya bakat bervariasi sekali karena bakat ini juga bicara tentang seberapa sering dia terpapar dengan kemampuan ini dan terpapar tuh artinya dia melihatnya, dia melatihnya, lalu dia bisa berdiskusi dengan orang-orang yang expert terkait dengan skill yang dia lihat. Misalkan orang tuanya pemain musik, sering mengajak dia bermain musik ya, sehingga ada skill yang berbeda dengan orang yang bermain musik dan hanya belajar les yang seminggu sekali dengan orang yang terus-menerus bermain musik dalam kesehariannya. Jadi skillnya berbeda, cara berpikirnya pun berbeda ya. Sehingga orang tua perlu sangat mempertimbangkan ini anak saya kelihatannya punya bakat ya di dalam menggambar gitu misalkan. Oh, anak saya punya bakat menyanyi. Nah, apakah Bapak Ibu itu mengeksplorasi kemampuannya gitu ya, mengeksplorasi kemampuannya di sini saya bicara soal anak remaja ya. Jadi kalau anak remaja itu tentu sudah mulai bisa dimasukkan ke dalam sebuah klub kegiatan gitu ya, klub hobi gitu. Dan di dalam klub hobi itu juga ada rutinitas untuk perform, rutinitas untuk bertemu dengan orang-orang lain yang punya minat yang sama, ngobrol mungkin, ataupun berkompetisi. Namun hal itu sangat buat saya tidak terlalu disarankan untuk anak yang lebih kecil ya, karena untuk masuk ke sebuah klub kegiatan dan fokusnya adalah kompetisi apalagi ya atau masuk ke sebuah tempat yang kita bilang ini mengasah seseorang sebagai atlet ya itu yang perlu dipertimbangkan adalah kematangan emosinya si anak itu sendiri gitu karena kadang-kadang ketika kita terlalu dini memasukkan anak les kita bicara di sini les yang berhubungan dengan hobi ya apabila anaknya nggak suka tapi sebenarnya orang tuanya pengen agar anak itu bisa mempunyai skill yang berhubungan dengan keinginan orang tuanya, maka disinilah menjadi tidak berhasil sebenarnya. Jadi sangat perlu anak-anak untuk diajak berkomunikasi, begitu juga remajanya ya. Gifted individuals are those who demonstrate outstanding levels of aptitude. Jadi outstanding di atas rata-rata nih kemampuan dan kompetensinya gitu ya. Sehingga sangat-sangat penting kalau di sini bisa jadi berhubungan dengan kemampuan akademik, matematika, musik, bahasa misalkan, ataupun kemampuan yang bersifat sensori motor seperti
painting gitu ya, dance ataupun olahraga ya. Jadi tidak semua orang bisa jadi bakatnya itu bakal kelihatan loh ya. Tapi perlu juga ada apa namanya? Ada kesempatan dan juga tadi terpapar terus-menerus ya. Istilah gifted dan talented ini ketika digunakan dengan respect kepada students, anak-anak, murid ataupun orang muda gitu ya, yang diberikan kelihatannya punya kemampuan yang cukup tinggi nih gitu. Tadi sama ini juga nih definisi dari secara federal bahwa kemampuan yang tinggi dari sisi akademik, kreativitas, artistik gitu ya. Jadi penekanannya pada high achievement capability. Kalau dia cuma bisa, tapi kalau dibandingkan dengan usianya aja, sebenarnya kemampuannya ya kurang lebih sama lah gitu ya. Gambarnya tuh tidak ada keunikan yang signifikan misalkan. Ya semua gambar anak-anak itu unik, tapi kalau kalau kita mau mencari apakah dia berbakat atau enggak, ya itu tadi terus-menerus diasah sebenarnya ya. Nah, jadi apa itu bakat? Bakat itu adalah potensi yang dibawa sejak lahir dan tidak memiliki kesulitan untuk menguasainya. Nanti di sini saya akan sedikit membahas nih. Contohnya siapa sih kalau orang yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi harus ada potensinya. Jadi ada unsur genetiknya gitu ya. Entah itu dari orang tuanya atau dari kakek neneknya dan tidak punya kesulitan ketika coba diajarkan, dia langsung bisa nih gitu ya. Berarti kelihatan sekali kalau anak ini berbakat ya. Nah, di sini perbedaannya, bakat dan keterampilan. Bakat bersifat bawaan, dapat ditingkatkan melalui pengalaman, latihan, dan pelatihan, seringkali tersembunyi karena belum kelihatan, belum dicoba. Tadi kan harus ada pengalaman, harus ada latihannya dulu, dan ada kesempatan. Artinya kita di sini bicara soal kesempatan. Dan seringkali dimiliki hanya beberapa orang saja. Sementara keterampilan adalah kemampuan yang dipelajari dan diperoleh melalui pengalaman, dikembangkan dengan waktu menerus dan mungkin lebih lama dibandingkan orang yang memang punya bakat dalam latihannya dan dimiliki oleh semua orang. Nah, jadi perbedaannya secara signifikan adalah ketika seseorang awalnya kita tidak mengira atau tidak tahu apakah dia berbakat atau enggak ya. Jadi orang yang punya bakat dengan orang yang punya keterampilan, ketika kita tidak tahu apakah mereka menguasai skill yang kita mau berikan, mereka perlu kita berikan dulu skillnya ya. Seseorang yang punya bakat, kita udah lihat, oh dia punya kemampuan, dia cepet nih menguasainya. Tapi kalau dia tidak latihan terus-menerus, maka tentu saja bisa jadi kalah nih kualitasnya dengan orang yang yang punya keterampilan, rajin gitu ya, dan dia mau melatih terus-menerus. Dan ini dimiliki oleh semua orang sebenarnya keterampilan ini, karena bisa dilatih terus-menerus. Ibaratnya orang yang rajin itu akan sangat bisa banget uh, akhirnya memiliki keterampilan itu gitu ya. Jadi sebenarnya bakat ketika dia bersifat bawaan, ketika seseorang punya kemampuannya, belum tentu loh dia itu akan terus-menerus punya gitu ya. Karena ini adalah sifatnya skill gitu ya. Sifatnya harus tetap dilatih meskipun itu bakat ya. Karena kalau tidak dilatih, maka hal itulah yang membuat kemampuannya akan menjadi kurang lebih sama dengan orang yang rajin berlatih atau bahkan lebih baik ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai minat. Di sini Guilford tahun 1969 menyatakan bahwa minat itu sebagai tendensi seseorang untuk berperilaku berdasarkan ketertarikannya pada jenis kegiatan tertentu. Ya, Nunnally menjabarkan minat sebagai suatu ungkapan tendensi juga tentang kegiatan yang sering dilakukan setiap hari sehingga kegiatan itu disukainya. Jadi minat itu berhubungan dengan suka, ya, ada tendensi orang mau nih interest ya. Kalau Kreitz bilang bahwa minat seseorang itu lebih terlihat apabila yang bersangkutan punya rasa senang. Jadi harus tendensiusnya, harus ada kecenderungan berminat mau melakukan dan senang gitu ya. Jadi tadi itu adalah beberapa kunci yang orang tua, orang dewasa di sekitar remaja ataupun anak-anak dan remaja dan anaknya itu sendiri memahami apakah aku suka atau enggak. Dan semuanya itu
tidak akan bisa dipahami apabila memang tidak dicoba, dilatih terus-menerus, setiap ada kesulitan dicoba diatasi, sehingga akhirnya tahu bahwa, oh ini minat aku, oh ini bakat aku ya, gitu. Dan tadi menjadi sebuah keputusan, kalau dia berminat tapi tidak berbakat, jadi artinya dia harus bekerja lebih keras nih untuk melatih keterampilannya. Jadi bukan berarti seseorang yang tidak berbakat itu nggak bisa melakukan skill itu. Misalkan saya senang nyanyi, tapi saya nggak bakat nyanyi nih gitu. Jadi saya harus berlatih lebih keras, berlatih dengan guru, mungkin dari beberapa orang, sehingga saya belajar dari sudut pandang yang berbeda mengenai teknik vokal gitu ya. Dan saya harus unjuk kemampuan saya, performa saya di depan umum. Kalau di zaman sekarang mungkin saya harus banyak cover-cover lagu nih diupload di sosial media gitu ya. Itu salah satu cara di mana saya melatih skill itu berulang-ulang. Berbeda dengan, oh ya punya bakat, tapi nggak sering latihan atau nggak sering perform gitu ya. Kemampuannya pasti akan sedikit berbeda atau malah berbeda jauh sama sekali ya. Jadi minat itu bersifat pribadi atau individual dan dapat berubah-ubah dan dinamis. Saat seseorang menaruh perasaan, perhatian, dan memiliki rasa ingin tahu secara khusus pada sesuatu. Artinya minat itu dia menarik, ada ketertarikan gitu ya, ada keinginan, ada drive atau dorongan, kegemaran. Nah, itu berhubungan dengan motivasi dari dalam diri, sesuatu yang dapat dipelajari dan dilihat. Seseorang yang tidak berminat ketika mengerjakan sesuatu, maka akan sulit mengerjakannya karena nggak pakai hati gitu ya. Jadi akan kelihatan sebenarnya ketika seseorang berminat, dia akan mengerjakannya ya pakai hati dan hasilnya pun berubah. Ya berbeda sebenarnya dengan seseorang yang tidak termotivasi nih gitu ya. Jadi faktor pendorongnya apa? Ya harus dari dalam diri individu ini sebagai pencetusnya. Motivasi sosial artinya apa yang diharapkan dari lingkungan sosial itu juga bisa menjadi faktor pendorong. Tapi yang terpenting adalah internal motivation untuk dia terus-menerus mengasah minatnya ya. Dan ini juga mempengaruhi ketika ada faktor emosional, maka ada sesuatu yang kompleks nih sebenarnya dari si minat itu. Nah, perlu disadari oleh orang tua dan juga remaja, ada perbedaan nih antara minat dan hobi, ya. Minat itu upaya untuk membangunnya mungkin jangka pendek. Nah, kalau hobi dia upayanya jangka panjang untuk upaya itu artinya melakukannya terus-menerus gitu ya. Nah, kalau minat, kegiatan untuk hal-hal yang membuat seseorang ingin tahu. Sementara kalau hobi, aktivitasnya sebatas relaksasi, senang gitu ya. Jadi dengan aktivitas yang sama bisa jadi apakah ini hobi ataupun minat ya. Coba direnungkan oleh orang tua dan orang dewasa di sekitar remaja serta remaja itu sendiri. Ini yang saya lakukan sekarang minat atau hobi ya. Sehingga remaja tahu benar, memahami. Ketika memahami aktivitas yang sedang dilakukan, dia pun memahami apa yang terjadi dengan dirinya sendiri ya. Dan peranan orang tua itu berdiskusi. Jadi kamu apa? Kamu bagaimana? Karena remaja lah yang mengalami ya. Meskipun memang kita melihat kadang-kadang remaja itu butuh boosting di support, butuh dikasih tahu bahwa kita lihat ya kamu bagus loh di sini. Dan seringkali mungkin remaja itu tidak yakin dengan kemampuannya atau malah sebaliknya terlalu yakin, tapi kita nggak ngelihat, kita sebagai orang tua tidak melihat bahwa kayaknya sih nggak bagus-bagus banget ya gitu ya. Tapi karena dia yakin, itulah penggeraknya. Jadi penggeraknya dari minat itu adalah dirinya sendiri, diri si remaja itu sendiri ya. Sehingga di sini disampaikan minat itu suatu hal yang sifatnya dibangun dan bukan dilahirkan. Berfokus pada kemajuan, proses bukan kesempurnaan ya. Cara utama untuk anak mengeksplorasi diri adalah dengan memahami apa kekuatan saya dan apa kelemahannya. Sehingga ketika tahu kelemahan, maka itu membuat anak bisa mengatasi kesulitannya dia, tantangannya si remaja itu sendiri. Lalu dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengatur emosi, inisiatif dan tanggung jawab, serta membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental yang baik ya. Sehingga tadi lebih baik memang anak-anak itu paham banget nih gitu ya bahwa oh aku punya bakat
ataupun aku berminat, yang paling penting adalah aku melatihnya, ya. Nah, di sini adalah bagaimana caranya kalau kita ingin tahu bahwa eh, minat anak di usia SD itu apa saja sih yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak, ya. Yang pertama, melakukan observasi pemberian stimulasi. Artinya ada kesempatan anak itu untuk melakukan terus-menerus, ya. Memberikan dukungan dan arah yang tepat. Contohnya, jika anaknya senang coret-coret, sebisa mungkin jangan biarkan anaknya coret-coret di tempat yang bukan semestinya. Meskipun nanti di dalam teknik, misalkan ini yang berhubungan sama melukis ya atau menggambar, teknik medianya itu boleh diperkenalkan. Tapi anak dan remaja, kita bicara SD ya, anak itu perlu tahu bahwa menggambar itu diawali dengan kertas, dengan buku, ya. Sehingga dari situlah mereka melatih dengan media-media yang lain, tidak hanya pensil, tidak hanya pensil warna, tapi juga dengan cat, dengan krayon, gitu ya, dengan tangan, gitu ya, dengan kuas. Jadi perlu diperkenalkan dengan berbagai macam media. Mendorong anak untuk mengikuti ekskul yang sesuai dengan keinginannya. Jadi anak juga belajar bahwa ketika dia memilih untuk mengambil sebuah ekskul karena dia mau eksplorasi, pindah-pindah yang nggak apa-apa kalau memang diizinkan, karena biasanya guru mungkin hanya memberikan hanya 2 minggu ya, boleh pindah, habis itu tidak. Karena anak belajar untuk tadi terus-menerus mengasah, dan di luar dari kegiatan ekskul sendiri, sebaiknya orang tua juga membantu anak untuk melatihnya nih di rumah, ya. Menyediakan waktu untuk juga mengeksplorasi. Lalu selanjutnya menyediakan penawaran untuk mengikuti kursus kalau misalkan memang ada waktunya, ya. Dan ini sangat juga membantu. Melakukan observasi pada prestasi akademiknya. Jadi orang tua perlu lihat ketika anak melakukan kegiatan-kegiatan hobi ini, dampaknya pada nilai-nilai bagaimana ya, gitu ya. Apakah dia menjadi kewalahan karena saking banyaknya les hobi, sehingga dia jadi nggak punya waktu untuk ngerjain PR, maka perlu ada evaluasi. Hindari terlalu memberikan kritik dan komentar pada hasil. Ingat ya Bapak Ibu, bukan kesempurnaan, tapi proses, kemajuan, gitu ya, evaluasi. Fokus pada usaha yang dilakukan anak, bukan pada masa nepok bulu tangkis aja nggak bisa gitu ya, kamu tuh gimana sih gitu ya, padahal anaknya baru mulai tuh ekskulnya, atau tendang bola masa nggak kuat sih gitu ya. Jadi maka Bapak Ibu bisa loh hadir sebagai sparring partner untuk memang melatih anaknya melakukan hal itu berulang-ulang. Tadi kuncinya adalah latihan berulang-ulang dan kalau bisa ya setiap hari, ya. Nah, untuk anak SMP, remaja, hal yang kita bisa lihat adalah mendorong anak untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Tadi, minatnya apa, bakatnya apa, terus mulai disesuaikan dengan porsi yang memang berhubungan dengan hobi, PR-PR-nya, pendidikannya, dan juga istirahat, ya. Lalu mengajak anak mulai nih ke beberapa acara mungkin yang berhubungan dengan minatnya. Misalkan kalau anaknya suka musik, berarti mungkin ke konser. Anak perlu diperkenalkan dengan pameran-pameran buku, pameran-pameran lukisan gitu ya, instalasi-instalasi gitu, ataupun kegiatan dongeng gitu ya. Nah, berkaitan dengan hobi, saran saya jangan hanya memperkenalkan anak pada satu jenis kegiatan saja, tapi kenalkan anak dengan banyak sekali kesempatan untuk dia mengenal bahwa nih banyak banyak profesi loh, banyak hal-hal yang sebenarnya kamu bisa lakukan. Hobi itu nggak cuma menggambar loh, misalkan gitu ya. Kamu bisa mengerjakan hobi yang lain gitu ya. Dan itu semua tidak bisa mereka dapatkan apabila mereka hanya berkutat dengan benda ini aja gitu ya. Banyak screen time gitu ya. Jadi mereka tidak mengenal sebenarnya bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersosialisasi dengan yang lain, bagaimana caranya berinteraksi gitu ya. Jadi untuk anak-anak sebenarnya mulai dari SD sudah sangat bisa ya Bapak Ibu, tapi di usia SMP dan SMA, kemampuan bersosialisasi remaja-remaja ini menjadi salah satu cara di mana mereka bertumbuh dan berkembang, karena di SMP mereka juga belajar mencari jati dirinya mereka. Mereka belajar
mengidentifikasi saya ini siapa ya, mengenal diri ya. Saya suka nggak ya sama kegiatan masak? Saya suka nggak ya sama nonton bola misalkan gitu ya. Jadi ini penting sekali dan mereka harus ada teman untuk ngobrolnya, berdiskusi ya, berdialog dengan remaja ini ya. Lalu selanjutnya menerima remaja untuk mencoba dan menerima konsekuensi. Jadi di usia SMP dan SMA, komitmen, tantangan, dan kesalahan itu sudah sangat bisa loh. Mereka belajar mempertanggungjawabkan. Mereka tahu bahwa kalau saya melakukan hal ini, maka ada konsekuensinya. Belajar untuk menghadapi kesalahan, belajar untuk menghadapi kalau saya belum berhasil, berarti saya harus coba lagi, saya harus coba lagi gitu ya. Dan disitulah peran orang tua dan orang dewasa di sekitar remaja untuk tidak hanya memberikan support, tapi juga mendengarkan kesulitan mereka dari kacamata remaja itu sendiri, ya. Jadi peranan, tadi sekali lagi saya ulang ya, peranan orang dewasa dan orang tua di sekitar anak, di sekitar remaja adalah memberikan ruang, tidak hanya memberikan nasihat, tapi memberikan ruang agar remaja itu juga didengarkan. Sebentar. Selanjutnya adalah merefleksikan diri dan tidak melimpahkan keinginan atau kegagalan nih gitu pada anak. Sehingga penting sekali ketika orang tua dan orang dewasa itu mendukung selalu ada. Jadi tadi tidak hanya memberikan arahan, nasihat, tapi bagaimana sebenarnya orang tua itu nantinya bisa hadir mendengarkan kesulitannya remaja, bisa menggunakan kacamata persepsi dari perspektif dari si remaja itu sendiri. Hindari menggunakan kalimat dulu zamannya mama seperti ini, dulu zamannya papa seperti ini. Hindari kalimat itu karena jelas zamannya sudah berbeda. Ketika zaman berbeda, maka tantangannya pun berbeda ya. Sehingga ketika tantangannya berbeda, kalau kita menggunakan kalimat itu, maka itu sangat sulit sekali buat remaja merasa dipahami ya. Dalam materi penjelasan saya yang sebelumnya, saya jelaskan bahwa kebutuhan remaja itu didengarkan ya. Dengarin aja dulu, setelah tenang baru kita diskusikan. Sarannya orang tua bagaimana? Hal apa yang perlu dilakukan dan berdiskusi, brainstorming dengan remajanya. Nah, kalau di sini berkaitan dengan si remaja SMA nih, kalau ada beberapa hal yang mereka pilih, coba deh brainstorming. Sebenarnya ini arahnya nanti kamu udah tahu belum sih mau kemana gitu ya. Kalau kamu ganti-ganti setiap 3 bulan lesnya, itu kira-kira efektif atau enggak? Dan kira-kira kamu dapetin skillnya atau enggak ya? Jadi jangan biarkan remaja ini eh, tidak punya teman untuk bisa eh, mengembangkan diri mereka karena tadi mereka nggak bisa gede sendiri loh dengan pikiran-pikiran mereka dan kemampuan mereka untuk benar-benar punya kemampuan yang eh, punya penilaian yang baik terhadap pilihan mereka. Jadi mereka perlu sosok untuk bisa brainstorming. Ya, diskusi ini kan harus ada sosok lain, bukan diri sendiri saja. Kalau diri sendiri namanya refleksi, tapi refleksi itu menjadi tidak optimal kalau tidak disertai dengan brainstorming atau diskusi dengan orang lain. Ya. Lalu yang selanjutnya sama seperti di SMP, di SMA juga didorong agar remaja untuk terlibat dalam komunitas, terlibat dalam klub, terlibat dalam kelompok-kelompok ya sehingga mendapatkan insight dan pengalaman dari teman-teman sebayanya. Saya dorong agar teman SMP, teman SMA untuk coba cari kelompok. Kelompok di sekolah, kelompok di klub, kelompok di tempat peribadatan gitu ya, yang akhirnya membantu teman-teman untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi remaja yang punya kualitas dan karakter yang lebih baik. Karena tadi ada teman ya, karena buat remaja, buat SMP, SMA dan juga teman-teman kuliah itu sangat membutuhkan komunitas untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, begitu juga orang dewasa sebenarnya ya. Lalu yang ketiga, mengamati nilai dan ketertarikan pada mata pelajaran di sekolah yang dapat mengarahkan ke preferensi karirnya. Jadi misalkan mau jadi dokter nih, lah berarti eh, mata pelajaran apa ya yang dibutuhkan untuk bisa memperkuat ketika dia mau jadi dokter. Nah itu perlu ada diskusi.
ya. Bertanya tentang seputar harapan dan cita-cita terkait dengan pendidikan dan pekerjaan. Jadi tadi seperti penjelasan saya sebelumnya, pendidikan dan pekerjaan di saat ini itu mungkin saja 5 tahun lagi itu ada pekerjaan-pekerjaan baru, apa namanya, fakultas-fakultas baru gitu ya, sehingga sangat-sangat dibutuhkan kehadiran orang tua yang juga punya wawasan yang luas. Tidak hanya lihat saya dulu belajar apa, maka anak saya pun belajar apa. Saya ingin anak saya punya profesi yang sama dengan saya. Nah, itu sangat butuh banyak pembicaraan dengan remajanya itu sendiri ya. Menjadi tempat dan cerita bagi remaja mengarahkan tanpa paksaan. Ini sangat-sangat penting ya, karena mereka yang akan menjalani eh, kehidupan mereka gitu ya. Memberikan pujian, afeksi, dan waktu setiap usaha dan pencapaian anak. Ketika anak ini sudah tahu bahwa saya punya bakat, saya punya minat, hal yang lain yang perlu disupport adalah kehadiran orang tua untuk bisa mungkin nungguin mereka ketika latihan, mungkin dengerin mereka ketika latihan gitu ya. Sehingga ini menjadi support system yang baik buat remaja. Nah, selanjutnya ajak remaja untuk terlibat dalam kegiatannya yang menarik minatnya dan berikan apresiasi dari usahanya sekecil apapun. Dan juga berikan pilihan ya bagi remaja dan terlibat di dalam kepercayaan serta monitoring secara berkala dari pilihan remaja itu sendiri. Kalau remajanya bingung, maka didampingi untuk mengurai kesulitannya. Mengurai kesulitan tuh bukan hanya sekedar dikasih tahu, bukan sekedar hanya dikasih saran, tapi tadi kita punya pemikiran yang jauh lebih matang ya Bapak Ibu dengan si remaja. Sementara remaja itu pemikirannya memang belum matang. Secara perkembangan otak memang belum optimal. Jadi wajar kalau mereka emang masih bingung. Jadi kita perlu mendampingi. Memang pasti gemes-gemes kecil ya kalau ini susah banget sih. Kok dia nggak dapet-dapet ya gitu ya. Karena kita perlu mancing sebenarnya. Nah, pendampingan kita adalah ketika kita memancing, kita pun dibutuhkan kesabaran untuk bisa mengurai kesulitannya si remaja. Tadi ingat pakai kacamata yang berbeda nih dengan kita, pakai kacamata remajanya ya, sehingga kita paham kesulitannya di mana. Berikan kesempatan untuk tampil terlibat dalam kegiatan kelompok ataupun komunitas. Ini juga menjadi penting. Setiap remajanya mungkin ada kegiatan, sangat baik kalau kita bisa mengetahuinya ya dan hadir gitu untuk memberikan support. Nah, jadi minat itu apa? Minat itu senang melakukan, mau mengulanginya kembali gitu ya. Jadi ini penting-penting sekali untuk dipertimbangkan. Minat dan motivasi itu talk chair. Tapi minat, motivasi yang berminat tapi tidak termotivasi ya nggak bisa gitu ya. Sama seperti bakat sebenarnya. Bakat kalau tidak ada keinginan untuk melatihnya, maka akan menjadi sulit. Bakat dan minat bisa diperkenalkan sejak dini ya dengan berbagai macam aktivitas, profesi, material gitu ya, kesempatan untuk eksplor lingkungan gitu ya. Sehingga setiap anak tahu nih, oh ternyata ada pilihan-pilihan tadi. Nah, di sini saya mau mengangkat nih Mas Joey Alexander ya. Joey Alexander ini baru di usia sekitar, kalau saya nggak salah ya, Mas Joey kalau denger nih ya, itu di usia yang nggak kecil sebenarnya. Mungkin sekitar usia 4 tahun atau 5-6 tahun deh. Karena kalau nggak salah dari ceritanya Mas Joey ini, dia itu anak yang nggak bisa diem waktu itu. Wah, aktif banget gitu ya. Nah, pada saat orang tuanya memperkenalkan, orang tuanya senang musik, orang tuanya punya alat musik piano di rumah, dan memperkenalkan jadi Joey didengarkan berbagai macam musik dan khususnya musik jazz, dan dia diperdengarkan, dicoba untuk bermain lagunya. Disitulah kelihatan tadi bakatnya ditemukan, bahkan bakat ya, bukan hanya minat. Jadi ketika diajarkan dia cepat langsung ya. Dan disinilah support dari orang tuanya. Orang tuanya tahu bahwa Joey ini sangat-sangat berbakat, sehingga orang tuanya pun mensupport Joey untuk bisa banyak berkolaborasi gitu ya dengan banyak musisi nih gitu, dan musisinya ya nggak cuman nggak hanya di Indonesia aja, justru langsung ke luar negeri. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kalau Joey punya eh, punya bakat tapi nggak disupport maksimal nih sama orang tuanya, ya juga nggak bisa
seperti ini pasti ya. Jadi ada kontribusi sebenarnya dari bagaimana orang tua mencoba memahami, mengeksplorasi dari kemampuannya Joey sendiri. Dan saya yakin banget kalau Joey juga suka kok menjalani kegiatannya saat ini ya. Jadi bagaimana dengan kita nih yang hingga saat ini mungkin belum menemukan minat yang pas atau merasa tidak punya bakat. Tidak pernah ada terata terlambat loh untuk mencari minat dan bakat kamu sekarang. Jadi kita perlu tahu bahwa kita tuh diciptakan berharga dan kita hidup dengan tujuan. Jadi kamu harus tahu tujuan hidup kamu apa gitu ya. Dan ada banyak hal yang bisa dieksplorasi. Nggak cuman hal-hal yang tadi kelihatannya di awal keren banget nih. Musik misalkan. Kalau nggak bisa main musik bagaimana? Ya selalu ada pilihan yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita mengetahui kekuatan kita dan juga kesulitan ataupun tantangan kita. Ya. Dan yang paling penting, tujuan hidup itu kita harus cari loh, bahkan cari terus seumur hidup nih. Jadi nggak cuma sebentar aja. Karena pencarian jati diri itu membantu kita untuk terkoneksi dengan kreator kita, pencipta kita, Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, gitu ya. Jadi mengenali dirimu, juga mengenali lingkungan dan juga penciptamu. Nah, dengan kita mengenali pencipta kita, kita pun sebenarnya memulai dengan mengenali diri terlebih dahulu, ya. Jadi nggak bisa hanya satu area saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal ini, pencarian makna dan tujuan hidup itu selalu terus-menerus dipertanyakan, tanya sama diri sendiri, apa yang kamu mau dalam kehidupan kamu, apa yang kamu mau di dalam pekerjaan kamu, kalau nanti kamu sudah berkeluarga, apa yang kamu mau di dalam pernikahan dan keluarga kamu gitu ya. Dan itu bagian dari kita mencari makna dan tujuan dari hidup kita. Nah, di sini saya mau menggambarkan bahwa dalam berelasi, ketika kita adalah nomor satu, yaitu di lingkaran di mana kita menjadi diri kita sendiri, kita itu perlu fulfill dengan diri kita sebelum akhirnya kita bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Sebelum kita bisa berinteraksi, jadi artinya relasi dengan diri sendiri secara internal itu mesti dibangun terlebih dahulu. Dengan kita mengenali diri kita baru deh siap sebenarnya untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam lapisan pertemanan atau lapisan ketika kita terbuka dengan orang lain, percaya sama orang lain, tuh ibaratnya kalau kita nomor satu, maka semakin orang itu namanya ada di lingkaran kedua atau di lingkaran ketiga, maka dia sebenarnya semakin dekat sama kita, ya. Jadi orang yang kedua itu di lingkaran di sini adalah orang yang kamu percayai, kamu bisa terbuka, nyaman, kamu percaya sama dia. Sementara kalau yang ketiga, ya mungkin kamu berkegiatan, tapi sebenarnya kamu nggak banyak bahas tentang pribadi kamu. Jadi semakin jauh posisinya dari kamu, artinya keterbukaan, kepercayaan, dan kenyamanan itu berbeda dengan di nomor 2 ya. Nah, ini ada satu hal, satu pendekatan atau satu filosofi kehidupan yang saya mau angkat di dalam pembicaraan ini. Dan sebenarnya baik untuk teman-teman remaja memahami tentang Ikigai. Ikigai ini adalah sebuah filosofi, salah satu filosofi dari orang Jepang, di mana artinya itu adalah the reason for being. Jadi orang-orang yang bahagia dalam hidup itu dipandang memiliki keseimbangan dalam 4 aspek, yaitu passion, mission, profession, and vocation. Sementara di dalam kehidupan itu gaya hidupnya dia akan menjaganya dengan makan makanan yang cukup dan sehat, bergerak dan bersosialisasi. Ikigai ini punya gambaran seperti ini. Jadi Ikigai itu ada di tengah-tengah. Seringkali mungkin ketika kita bekerja, kita belum tentu dibayar sesuai dengan kita merasa kita layak dibayar gitu misalkan ya. Atau dalam pekerjaan kita itu bisa jadi nggak sesuai sama passion kita.
Jadi dengan filosofi dari Ikigai ini, kita perlu banyak sekali mempertimbangkan bahwa di dalam kehidupan, apakah kita itu fulfill semuanya? Apakah kita merasa dicintai, disayangi, dan merasa bahagia dengan diri sendiri, merasa bahagia dengan relasi-relasi yang kita dapatkan dengan orang lain? Apakah kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang di dunia ini misalkan. Kita tuh jadi berguna dan bermanfaat nggak sih buat orang-orang di sekitar dan dunia, ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman remaja bahkan untuk eh, orang dewasa sekalipun. Joy the fever itu artinya cheerful dan enjoyment of life. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Sehingga tadi, alangkah lebih baik kalau kita itu menyadari apa ya maknanya. Kenapa kita memutuskan untuk melakukan sesuatu hal? Kenapa kita memutuskan untuk makan boba hari ini, minum boba? Kenapa kita memutuskan untuk beli cireng hari ini, gitu ya? Jadi sebenarnya bagaimana kita mau menikmati hidup itu sangat-sangat perlu banget disadari sekali, gitu ya. Jadi hidup itu bukan otomatis. Jadi makanya kunci buat teman-teman remaja, mulai deh belajar mencari makna. Saya itu maknanya apa ya? Aku tuh ngerjain ini maknanya buat apa ya? Gitu ya. Dan hidup itu nggak harus selalu diisi dengan kebahagiaan, senangan saja. Tapi bagaimana kita bisa menikmati momen itu? Bagaimana kita bisa merespon, menanggapi kejadian peristiwa itu, ya? Karena pengalaman dan emosi yang negatif ataupun yang positif semuanya dari Tuhan loh. Dan kalau kita tidak menyadari itu, seolah-olah kehidupan kita yang selalu penuh dengan masalah adalah kehidupan yang jelek banget nih kita. Kita kok jadi tidak beruntung banget ya gitu. Dan ini membuat kita menghalangi untuk menikmati hidup. Jadi yang perlu disadari oleh teman-teman remaja adalah hidup itu akan selalu ada masalah. Hidup itu akan selalu stres. Selama kita hidup di dunia, kita tidak bisa menghindari masalah dan tidak bisa menghindari stres. Tidak pernah ada kata stress free, bebas dari stres selama kita hidup di dunia. Tapi yang teman-teman remaja bisa sadari adalah bagaimana saya menanggapi ketika saya stres. Bagaimana saya bisa menanggapi ketika saya berkonflik, ya. Dan hal ini tuh perlu belajar dicari tahu cara mengatasinya, ya. Kalau kita punya stres dan stres tidak terkelola, kita tidak belajar menggunakan kata-kata emosi itu, tidak belajar mengidentifikasi dan mengenali kita tuh stres karena apa ya, gitu. Jadinya itu akan membuat kita jadi tiba-tiba ngerasa nggak enak aja sama diri sendiri, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mengenali stresnya itu dari mana, polanya seperti apa, dan apakah kita tidak bisa menyesuaikan harapan kita dengan fakta yang sebenarnya, maka stres itu tidak teratasi dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan antara apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Kita itu kan manusia ya, manusia yang merasa. We are human being, not human doing ya. Kalau human doing ya fokusnya pada aktivitas, fokusnya cuman ya udah dikerjain aja gitu ya. Tapi tadi nggak ngerti maknanya loh, kenapa dia mengerjakan hal itu. Ya udah sekolah aja, tapi nggak ngerti maknanya. Kenapa ya buat aku sekolah? Apa manfaatnya aku belajarin materi ini? Jadi tidak mencari tahu. Ketika tidak mencari tahu, maka tidak mengenali dirinya sendiri, ya. Dan tidak memahami bahwa ini yang terjadi di dalam diri kita. Sehingga teman-teman remaja menjadi tidak punya gambaran sebagai remaja yang sehat dan bahagia, ya. Nah, nanti teman-teman bisa nih coba bikin aktivitas ini. Jadi teman-teman bisa mau minta tolong bikin apa namanya, ambil kertas yang besar gitu ya, terus digambarin sebesar teman-teman gitu, jadi teman-teman tiduran terus digambarin, terus coba deh
Siapa yang menjadi penghalang saya nanti ya? Potensi saya apa aja ya? Apa yang kamu suka dan nggak suka dari diri kamu ya? Gitu, ya. Nah, bagian dari orientasi masa depan ini adalah tahapan sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Jadi ketika teman-teman di SMP saat ini ataupun di SMA, coba deh bikin rencana jangka panjang dan juga targetnya. Bikin juga rencana jangka pendek dan target yang mau dicapai apa. Jadi contohnya nih, rencana besarnya adalah 5 tahun lagi aku mau ngapain ya. Itu adalah rencana jangka panjang. Dan targetnya apa? Aku mau jadi apa? Aku mau kerja apa? Misalkan aku mau kuliah di mana misalkan gitu ya. Terus pikirkan cara mencapai target itu bagaimana. Spesifikkan impian kamu. Jadi jangan cuman misalkan aku mau jadi arsitek. Mau belajar arsiteknya di mana? Di universitas apa? Di kota apa? Terus cara mencapainya dengan level kamu yang sekarang tuh bagaimana? Kalau kamu SMP, berarti kan kamu harus melalui masa SMP dulu untuk bisa ke masa SMA, lalu baru deh mulai kuliah. Dan apa yang kamu harus lakukan dan capai di masa yang sekarang untuk melewati SMP, kamu perlu mencapai apa untuk akhirnya bisa mencapai SMA. Pikirkan juga rintangan-rintangan dalam mencapai targetnya, serta hal-hal apa yang bisa mendukung kamu untuk dalam mencapai target. Dan rencana dan target ini perlu didiskusikan dengan orang tua ataupun konselor sekolah ya. Konselor sekolah mungkin bisa membantu guru BK berkaitan dengan gambaran untuk mencapai target-target kamu tapi secara akademiknya, misalkan dari nilai, pilihan kampus, pilihan fakultas gitu ya. Dan hal ini tadi kalian tuh perlu diskusi loh gitu ya. Nah, ini juga salah satu cara di mana kita mengenali diri kita ya. Jadi coba deh teman-teman tulisin. Hal ini coba dilakuin dan ini adalah salah satu cara di mana kita bisa mengenal diri kita. Dan belajar buat perencanaan, ini contoh-contohnya tadi ya. Coba dilakukan dan konkret. Pokoknya intinya kuncinya konkret. Kalau kalau bisa sebutkan bulannya, nama tempatnya, nama kampusnya, nama bendanya misalkan, nama spesifik perusahaan yang mana kamu mau bekerja nantinya misalkan gitu ya. Dan juga cara mencapai target itu gimana ya caranya? Ini contohnya. Dan kenali tantangan yang akan muncul. Nah, ini contohnya gambarannya ya. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, ini juga rencana jangka pendeknya. Tadi kan kalau sekarang adalah masih SMP, berarti kan harus lulus dulu nih gitu. Ini saya masih tulisnya nilai UN ya. Saya nggak tahu nanti di masa depan apakah UN itu masih ada atau enggak gitu. Tapi intinya setiap jenjang itu harus dilalui untuk bisa lulus SMA ya. Dan ketika melalui semua jenjang itu berarti harus ada apa? Harus ada pencapaian-pencapaian yang memang harus dicapai gitu ya. Kalau yang ini tuh tanggal, yang di sebelah sini tanggal, jadi kamu mengisi action plan-nya hari per hari mau ngapain tadi. Belajarnya mau belajar apa, berapa lama topiknya apa, di hari apa. Coba tuh diisi. Coba gunakan Excel gitu ya, sehingga membantu kamu mempermudah membuat rencana dan action plan. Nah, ini juga bisa per target per harinya gitu ya. Jadi kalau di bulan November seperti ini, di bulan Mei seperti ini, kira-kira ketika saya mau mencapai target itu di hari itu, apa ya yang mendukungnya? Nah, bagian ini dalam bentuk evaluasi sebenarnya. Kira-kira yang bisa mendukung ataupun bisa prediksi juga bisa sih bagian dari perencanaan. Apa yang bisa membuat kamu bisa mencapai target itu ataupun yang bisa menghalangi. Ya. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang membantu kamu dan saya dalam membuat goals atau target. SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Teman-teman bisa baca ya. Di sini, kalau spesifik tuh tadi, spesifik, benar-benar spesifik ya. Kriteria apa nih untuk mengukur progresnya? Jadi kan pecah-pecah targetnya jadi kecil-kecil.
Achievable artinya tujuan dibuat realistis. Misalkan, saya pengen nilai 100. Lah, tapi selama ini nilai saya selalu 60. Apakah mungkin saya bisa mendapatkan nilai 100 kalau saya nggak belajar? Atau saya nggak latihan soal? Ya, jadi harus achievable dengan tujuan realistis. Jadi harus ada usaha yang banyak untuk bisa achieve. Ya. Dan relevan dengan kemampuan. Serta adanya target deadline yang bisa nanti membantu teman-teman nantinya ya. Nah, ternyata membuat perencanaan saja nggak cukup loh. Jadi dibutuhkan apa? Support system dari lingkungan yang ada di sekitar. Buat skala prioritas, ya, dan juga atur manajemen waktu. Nah, kemampuan ini belum dikuasai penuh oleh teman-teman remaja, sehingga harus dilatih. Dalam setiap kegiatan apapun, ingat, belajar membuat rencana. Tadi tuh materi yang di depan, ingat nggak? Nah, coba deh diaplikasikan, oke? Nah, sampai sini penjelasan dari saya. Saya berharap agar teman-teman remaja bisa mendapatkan banyak manfaat dari penjelasan saya. Dan juga Bapak Ibu, orang tua yang mendampingi remaja juga bisa mendapatkan gambaran singkat tentang bagaimana sih mendampingi remaja dengan optimal nantinya. Ingat, jangan lupa untuk selalu berdiskusi ya dengan remajanya. Dan remaja juga perlu mengajak orang tua, orang dewasa di sekitarmu untuk berdiskusi tentang apapun yang menjadi concern kamu, pertanyaan kamu gitu ya. Selalu buka kesempatan untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi pikiran-pikiran yang muncul dari si remaja itu sendiri ya. Selamat mendampingi remaja ya.